Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan alat dan daging. Yang pertama, gunakan pisau yang sangat tajam agar pemotongan daging rapi dan tidak merobek serat daging, sehingga tekstur daging tetap halus dan tidak keras. Yang kedua, gunakan talenan yang kokoh untuk keamanan dan kemudahan saat memotong. Yang ketiga, jika ingin memotong daging mentah, sebaiknya bekukan daging selama sekitar 15-30 menit agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong secara rapi dan seragam. Selanjutnya yaitu memahami arah serat daging. Yang pertama, perhatikan arah serat otot pada daging sapi, yaitu garis-garis kecil yang terlihat pada permukaan daging. Serat ini menentukan tekstur dan tingkat keempukan daging setelah dimasak. Yang kedua, serat otot yang panjang dan sejajar membuat daging lebih alot jika dipotong searah serat. Di sini saya akan menjelaskan cara memotong daging dengan melawan arah serat. Cara memotong daging dengan melawan arah serat ini adalah dengan memotong daging berlawanan dengan arah seratnya. Misalnya, jika serat daging memanjang vertikal, kita akan potong secara horizontal. Mengapa demikian? Karena jika kita memotong serat otot menjadi lebih pendek, maka daging tersebut akan lebih mudah dikunyah dan lebih terasa empuk. Selanjutnya, cara memotong daging yaitu dengan menentukan ketebalan dan bentuk potongan. Jadi, ketebalan potongan akan mempengaruhi tingkat keempukan daging. Jika potongan terlalu tebal, maka akan menyisakan serat otot yang sulit dikunyah meskipun sudah dipotong dengan melawan serat. Kemudian, kita juga harus menyesuaikan bentuk Selanjutnya, cara memotong daging yaitu dengan menentukan ketebalan dan bentuk potongan. Jadi, ketebalan potongan akan mempengaruhi tingkat keempukan daging. Jika potongan terlalu tebal, maka akan menyisakan serat otot yang sulit dikunyah meskipun sudah dipotong dengan melawan serat. Kemudian, kita juga harus menyesuaikan bentuk masakan yang akan kita olah dengan potongan daging tersebut. Yang terakhir yaitu memotong daging dengan cara teknik memotong yang tepat. Jadi, beberapa teknik memotong yang tepat ini yaitu yang pertama teknik iris atau slice, yaitu dengan potong melawan serat untuk menghasilkan tekstur yang halus. Kemudian yang kedua teknik dadu atau cube. Jadi teknik dadu atau cube ini yaitu memotong daging menjadi potongan dadu, biasanya untuk masakan berkuah atau sate. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu teknik cincang, yaitu potong kecil-kecil hingga halus untuk masakan tertentu. Tahukah teman-teman bahwa setiap bagian daging sapi memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda dalam masakan Indonesia? Mari kita mulai dari golongan pertama, bagian premium dengan tekstur yang paling empuk. Yang pertama yaitu tenderloin. Bagian yang sangat lembut ini sempurna untuk hidangan grill, steak, sukiyaki, hingga sate. Sirloin cocok untuk bistik dan roll yang juicy. Sementara cube roll bisa kita olah menjadi berbagai masakan, mulai dari bistik, sate, roll, rendang, hingga sukiyaki. Beralih ke golongan 2 yang lebih beragam, dari ram yang cocok untuk bistik dan rendang hingga round untuk cornet dan sate. Ada juga top side dan silver side yang berguna untuk berbagai olahan tradisional. Untuk sup dan kari, chuck, tender, dan blade memiliki pilihan utama para chef profesional. Terakhir, golongan 3 dengan karakteristik yang unik, shank atau bagian kaki. Menghasilkan kaldu untuk sup dan rawon. Rib meat sempurna untuk roast dan cornet. Thin flank memberikan cita rasa khas untuk sate dan daging giling. Dan jangan lupa brisket yang lezat untuk cornet, rawon, dan roast. Semua potongan ini memperkaya khasnya kuliner Indonesia, dari sate yang menggugah selera hingga rendang yang mendunia. Setiap hidangan memiliki cerita dan cita rasa tersendiri berkat keunikan setiap bagian dari daging sapi.